Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan dan mencoba kembali secara teknikal mencoba mendekati level 7.200-an. Dan kami ingatkan Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku financial educator dan teknikal analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Philip. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, baik, apa kabar Mas David dan seluruh tim IDX Channel? Kabar baik Pak Philip, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan tampaknya kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan. Sudah cukup lama IHSG tidak menguat signifikan, terutama di atas 1%. Hari ini secara teknikal mencoba mendekati level 7.200-an Pak Philip. Dalam beberapa pekan terakhir, range pergerakan dari indeks harga saham gabungan tidak terlalu lebar, 7.100 mental kembali di bawah level 7.100, kemudian naik kembali secara bergantian dari perdagangan di beberapa hari terakhir. Tapi hari ini gebrakannya cukup oke, kenaikannya juga cukup signifikan. Apakah ini sudah menembus level resisten untuk melangkah jauh lebih tinggi kembali, Pak Philip? Ya, kalau kita lihat dari segi teknikalnya memang belum ya untuk melangkah lebih jauh. Area yang paling penting yang perlu dicatat untuk kita perhatikan ada breakout yang menuju ke area all time high 7.400, itu ada di angka 7.243. Nah, di situ baru kalau kita perhatikan memang ada breakout besar dengan volume yang cukup tinggi. Di situ baru memang bisa kita perhatikan ada potensi untuk kembali ke area all time high-nya. Namun so far untuk kenaikan hari ini pun kalau kita perhatikan memang karena sudah menyentuh kemarin area level 7.030 di mana itu menjadi area level support, jadi otomatis memang di luar dari memang kita dibanjiri beberapa sentimen positif hari ini, memang juga ini cukup wajar untuk mengalami technical rebound gitu. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak Philip setelah rilis data inflasi produsen Amerika Serikat tadi malam ini cukup diabaikan oleh indeks harga saham gabungan. Nah, nanti malam 19.30 waktu Indonesia Barat, Amerika juga akan merilis data inflasi konsumen ini Pak. Apakah memang ini tidak akan berpengaruh atau nanti masih menunggu update-nya seperti apa terkait rilis data, atau mungkin para investor ini sudah berpatok kepada pernyataan terakhir dari Jerome Powell, seberapapun fungsi atau data dari inflasi apabila masih dalam range-nya wajar, The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Ya, mungkin memang yang lebih penting adalah sebenarnya kan kita mengikuti data inflasi supaya kita bisa mengetahui nih apakah suku bunga itu akan dinaikkan atau akan diturunkan. Nah, berdasarkan statement dari Jerome Powell, memang kita perhatikan suku bunga ini akan cukup ditahan di tahun 2024 karena memang ekspektasi pasar kan sebenarnya untuk tahun ini itu sebenarnya diturunkan. Tapi karena memang inflasinya memang pergerakannya masih belum terlalu besar, malah kemarin terjadi inflasi akibat kenaikan harga minyak, justru kita perhatikan memang suku bunga ini akan ditahan, jadi berita mengenai inflasi konsumen itu tidak akan terlalu sensitif terhadap pergerakan IHSG kecuali memang ada statement langsung dari The Fed yang memang menyatakan bahwa suku bunga akan diturunkan, jadi memang sifatnya lebih ke wait and see. Baik, jangka pendek dan menengah kemana arah IHSG Pak Philip dengan proyeksi yang sudah Anda sampaikan tadi? Oke, jangka pendek saya ekspektasi jangka pendek pergerakannya masih cukup terbatas. Besok kemungkinan besar akan melanjutkan penguatan ke harga 7.243 ya, area level resistance yang tadi sudah saya sebutkan. Area level terendah, titik terendah kemungkinan besar tidak akan di bawah area level support 7.100 ya, akan tetap pergerakan di atas 7.100, jadi kemungkinan pergerakan akan cukup terbatas. Untuk jangka menengah kita akan perhatikan IHSG masih cukup sideways ya, karena memang kan hari ini pun kita lihat nih beberapa saham yang mengalami penguatan yang menopang penguatan IHSG, semua kenaikannya bersifat cukup news ya, jadi bukan memang konsisten ekonominya yang bagus dan memang menguat gitu secara bersamaan, jadi memang kita perhatikan pergerakan masih akan cukup terbatas. Baik, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu tampaknya hari ini cukup mendominasi Pak Philip. Sudah cukup lama juga kejadian ini bisa terulang kembali ketika sebelumnya saham-saham grup Prayogo Pangestu lebih cenderung mengalami tekanan ini. Ada TPIA, 0 ATM high hari ini, Brand juga menembus ke level tertinggi, PTRO juga menembus ke level tertingginya secara intraday di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat kondisi dan posisi ini Pak Philip?
Oke, kita harus perhatikan beberapa hal nih dari penguatan si grup-grup saham Prayogo Pangestu ini. Yang pertama ya, mungkin kita bisa bahas dulu nih si BRPT ya. Hari ini BRPT juga menguat sekitar 7,29%. Namun perlu dicatat bahwa BRPT itu pergerakannya koreksi jauh itu dari akhir tahun kemarin. Jadi dari harga 1920 sekarang koreksi. Ini banyak sekali yang berpotensi namanya technical rebound aja gitu ya. Jadi ini hanya sebatas technical rebound. Memang harus patut untuk kita cermati juga ada potensi untuk reversal. Namun memang banyak sifatnya technical rebound setelah koreksi yang panjang gitu. Jadi kan setelah terjadi koreksi panjang, tentu saham tidak akan terus turun ke bawah, namun pasti mengalami yang namanya fluktuasi harga gitu ya. Contohnya seperti hari ini, karena seperti yang kita lihat dari bentuk chartnya pun belum breakout dari area manapun, meskipun hari ini mengalami penguatan besar. Pengecualian untuk PTRO memang kita perhatikan kenaikannya signifikan sekali ya, sangat-sangat tinggi hari ini, sekitar 19%. Apalagi setelah ex dividen ya, cuman memang karena setelah pembagian dividen ini juga agak mengejutkan ya, karena setelah ex dividen ternyata dia masih terus menguat. Ini justru menurut saya harus lebih diwaspadai ya. Yang pertama, setelah saham naik tinggi kecenderungan untuk koreksi lebih besar, satu ya. Yang kedua juga memang kalau kita perhatikan secara volume tidak terlalu besar. Ya, secara volume kalau kita melihat dari kenaikan persentasenya dan dibandingkan dengan volumenya tidak terlalu besar. Baik. Sehingga masih berawan koreksi. Oke, kita ke BRPT, Pak Philip, support dan resistennya Pak, dan juga rekomendasi Anda. Oke, untuk BRPT supportnya di 1005 ya, atau 1000 lah ya, kita bulatin di angka 1000 untuk area supportnya. Resistance pertama 1070 dan resistance kedua 1125. Kalau break 1125 baru dia dikonfirmasi akan reversal seperti itu. Baik, untuk TPIA. Oke, untuk TPIA juga ini ya, chartnya juga ini tinggi banget, mengalami all time high juga untuk si TPIA. Ini belum direkomendasikan untuk entry, apalagi pembentukan candle hari ini ya. Pembentukan 3 candle terakhir kita lihat doji dan keluar candle tebal hijau, cukup concerning karena masih terlalu tinggi. Kalau mau entry, area level supportnya itu di sekitar 7.700-an, yaitu mana masih cukup jauh. Apakah rekomendasinya sama juga untuk brand, Pak Philip? Oke, untuk brand ya. Ya, untuk brand juga sama. Brand harus lebih diwaspadai, ada kecenderungan koreksi. Apalagi kita lihat shadow atau upper shadow dari candle brand hari ini itu tinggi ya, cukup besar di 10.350. Kemungkinan besar ini akan retest ke harga sekitar mungkin akan ke bawah 8.000-an ya, berdasarkan pergerakan trennya. Karena ini biasanya yang naiknya terlalu cepat, biasanya turunnya juga lumayan dalam. Artinya rawan profit taking begitu Pak? Para investor juga akan melakukan aksi profit taking untuk perdagangan esok hari dan belum direkomendasikan untuk masuk sampai sejauh ini. Ada brand TPIA, kemudian juga ada PTRO tadi yang hari ini menembus ke level tertinggi intraday-nya di sepanjang masa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak Philip, kita beralih ke perbankan. Meskipun bergerak tidak seirama, di mana BPRI dan BMRI yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan sepertinya. Seperti apa analisis Anda? Kita ke BBRI terlebih dahulu, Pak Philip. Ya, kalau kita lihat ini agak gantian ya pergerakannya ya. Beberapa kali BBCA kemarin yang menguat tinggi, sekarang giliran BRI yang menguat tinggi. Nah, tapi BRI ini memang sangat-sangat bisa dipantau untuk teman-teman yang nonton hari ini. Harganya sekarang 4.800 di bawah 5.000 itu udah murah sekali. Teman-teman kalau mau buy bisa lakukan buy sekarang. Area level support di 4.650, target minimal ke 5.300 untuk si BBRI. Baik, untuk Bank Mandiri Pak, hari ini paling tinggi sepertinya penguatan 2,82%, 6.375. Ya, Bank Mandiri juga sama ya. Ini kan ada pola uptrend yang terbentuk dari si BMRI ini ya, setelah membentuk double top pada bulan Maret dan juga pada bulan Februari. Kemudian koreksi besar sampai ke 6.150, di mana itu menjadi area level support kuatnya. Jadi 6.150 di bawah harga 6.500 bisa lakukan buy, area level support 6.150, target terdekat di 6.650 dan ke harga 7.075. Baik. Ketika tadi saham-saham dari grup Prayogo Pangestu belum Anda rekomendasikan, kemudian juga tidak didukung dari sisi volume dan rawan terjadinya profit taking. Nah, bagaimana dengan saham-saham perbankan big cap, beberapa sahamnya yang hari ini juga mengalami penguatan signifikan, Pak Philip?
Ya, untuk big caps karena saham-sahamnya mengalami penguatan signifikan, ini bisa kita gunakan sebagai konfirmasi untuk buy. Ya, jadi kan kalau misalnya kita menunggu, biasanya akan keluar candle doji, kemudian ketika keluar candle hijaunya kita lakukan buy. Nah, untuk saham perbankan sendiri ini bisa menjadi signal untuk buy, tapi dengan catatan teman-teman lebih baik melakukan dollar cost averaging dibandingkan lump sum. Ya, jadi kita cicil belinya kalau nanti memang turun sehingga kita masih punya modal untuk entry lagi di harga yang lebih bawah. Sudah mengkonfirmasi tidak Pak Philip penguatan yang terjadi untuk beberapa saham perbankan big cap ini paling tidak untuk merubah pola trennya dalam jangka pendek ini? Ya, untuk short termnya sudah terkonfirmasi ya, untuk short term mungkin di antara waktu 1 sampai 2 bulan ini akan terjadi reversal, tapi kan untuk long termnya ini memang cukup jauh nih koreksi dari si big caps ini. Jadi untuk short term sudah terkonfirmasi, untuk long term memang kita harus masih wait and see, itu tujuannya kita belinya cicil. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini juga ikut menopang indeks harga saham gabungan sehingga mengalami penguatan di atas 1% dan kembali mencoba mendekati level di 7.200-an.